Perkenalkan, nama saya Faiza Nurul Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan faktor-faktor administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan menurut beberapa sudut pandang. Yang pertama, menurut tim pengembangan MKDK KIP Semarang pada tahun 1989, administrasi secara sempit adalah kegiatan pencatatan data, surat-surat, informasi secara tertulis, serta penyimpanan dokumen tersebut agar kelak dapat dipergunakan kembali bila mana diperlukan. Kemudian yang kedua ada menurut Siagan 1989, administrasi secara luas dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara manusia yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada menurut Engkoswara 1984, administrasi pendidikan adalah sesuatu yang mempelajari bagaimana mengatur, menata, atau memanage atau memimpin atau mengelola ataupun mengadministrasikan manusia, alat, atau kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan semaksimal mungkin, dan bagaimana menciptakan suasana manusia yang ikut serta dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama di awalnya. Kemudian masuk ke sebuah faktor yang menimbulkan administrasi pendidikan. Yang pertama, ada sekelompok orang, maksudnya adalah sekumpulan orang yang jumlahnya minimal 2 orang dan tidak terbatas maksimalnya. Prosesnya adalah kerjasama dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh manusia, tidak dilakukan oleh alat, ataupun mesin, ataupun robot. Contohnya adalah administrasi pada sekolah. Biasanya terdiri dari pemimpin, wakil pemimpin, kemudian ada tata usaha, ada karyawan, guru, ataupun pekerja lainnya. Kemudian yang kedua, rangkaian kegiatan penataan sistematis. Terdiri dari beberapa kegiatan yang diwujudkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada merencanakan kegiatan, menyusun dan membagi kerja, menetapkan hubungan kerja, menyelarasakan kegiatan, mengendalikan dan menyempurnakan kegiatan. Kemudian faktor yang ketiga adalah usaha bersama. Maksudnya adalah usaha bersama sekelompokan orang untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan tertentu. Tujuan yang telah disepakati bersama di awal. Kemudian faktor yang keempat ada tujuan tertentu. Maksudnya adalah kebutuhan baik jasmani maupun rohani yang harus diperjuangkan melalui usaha-usaha yang nyata untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian maksud dari tujuan jasmani yaitu memperoleh bantuan balas jasa atau jasa yang telah diberikan. Sedangkan maksud dari tujuan rohani yaitu memberikan pelayanan rohani untuk mencapai kepuasan dalam kerja, layanan pendidikan, pengerjaan, penghargaan, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Akira Auliatul Faiza dengan NPM 21103060626. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan dan prinsip administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan menurut Chef Giovanni dan Carver dalam tim MKDK IKIP Semarang tahun 1989. Ada 4 tujuan khusus administrasi pendidikan, yaitu yang pertama, efektivitas produksi atau menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, efisiensi, dengan daya, dana, dan tenaga sekecil mungkin, tetapi bisa membuahkan hasil yang sebanyak dan semaksimal mungkin. Yang ketiga, kepuasan kerja, menciptakan suasana kerja humanitis, yaitu saling menghargai dan menghormati, sehingga memberikan kepuasan kerja. Yang keempat, adaptiveness atau kemampuan menyesuaikan diri, yaitu diharapkan lulusannya bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan atau jenjang yang lebih tinggi, dan bagi yang tidak mampu dapat bekerja mengabdi di masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip administrasi pendidikan, ada 6. Yang pertama, yaitu prinsip efisiensi, yaitu administrator dikatakan berhasil baik apabila ia mampu mendayagunakan potensi yang ada secara tepat dan menghindari pemborosan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Administrator dikatakan berhasil bila mana ia dapat membawa hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Administrator dikatakan berhasil baik bila mana ia mampu mengembangkan dan menciptakan kerjasama antara orang-orang yang terlibat. Yang keempat, prinsip pengelolaan atau manajemen. Administrator akan memperoleh hasil yang paling baik bila mana ia dapat menggerakkan dan memanfaatkan orang lain seperti dalam hal ide, kemampuan, keterampilan, dan sebagainya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Administrator dikatakan berhasil dengan baik bila mana ia dapat membedakan tugas manajerial dengan tugas-tugas yang bersifat operatif.
Yang keenam, prinsip kepemimpinan yang efektif, yaitu gaya kepemimpinan yang memperhatikan dimensi hubungan antar manusia, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi di mana ia berdomisili. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ika Nurul Fadilah menjelaskan tentang 4 unsur atau langkah administrasi. Untuk yang pertama yaitu perencanaan, yaitu merancang tindakan-tindakan operatif untuk masa yang akan datang yang dapat dijabarkan menjadi 5, yaitu menentukan apa yang akan dilakukan, bila mana dan bagaimana melakukannya, menentukan secara jelas dan tegas tujuan yang akan dicapai, dan yang ketiga mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan, dan yang keempat mencari dan mengembangkan kemungkinan-kemungkinan untuk pelaksanaan atau tindakan pemecahan. Yang terakhir menyusun secara lengkap dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk yang kedua yaitu pengorganisasi. Mengorganisasi atau menyusun organisasi manusia dan material yang terdiri dari yang pertama mengusahakan staf, alat, dan fasilitas yang diperlukan untuk merealisasikan. Yang kedua, mengelompokkan unsur-unsur tugas menjadi struktur yang tersusun secara teratur, menentukan tugas dan tanggung jawab serta mekanisme kerjanya. Yang keempat yaitu menentukan dan merumuskan prosedur kerja, dan yang terakhir mengadakan seleksi. Yang ketiga yaitu ada pengarahan. Pengarahan yaitu melakukan pengarahan untuk membuat para anggota staf melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan efisien serta efektif, yang terdiri dari menentukan waktu, biaya, penggunaan sarana secara terperinci, jelas, dan tegas. Yang kedua, memberikan otoritas atau kewenangan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga yaitu memberikan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan motivasi dan bimbingan. Untuk yang keempat yaitu unsur atau langkah pengendalian atau pengawasan, yaitu meneliti dan mengawasi agar semua tugas pekerjaan dilakukan sesuai dengan pembagian tugas ataupun peraturan yang telah ditetapkan, yang terdiri dari menilai pelaksanaan dibanding dengan rencana semula. Kedua, menemukan dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga yaitu mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dan menilai hasil.